Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah Perspektif Islam. Dengan beranggotakan kelompok yakni Dandi Maulana, Putri Yanoni, Clara Septiani, dan Stasia Ivanka Melinda. Peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Islam dalam hukum. Dalam perspektif Al-Quran, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Juga memecahkan seluruh masalah pada manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat. Rasulullah mendirikan negara, mengadakan brigade, mengumpulkan zakat, dan mengadakan kontrak perjanjian, serta mengirim delegasi. Semuanya adalah tindakan kekuasaan dan pemerintahan. Dan ketika Rasulullah wafat, para sahabat bergegas untuk memilih seorang amir bagi umat Islam, karena mereka menyadari pentingnya pemimpin negara dan pelaksana tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, umat Islam telah sepakat sejak zaman Rasulullah dan mereka telah memahami Islam dari beliau dan dari Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa mereka dan telah menghayati aplikasi praktis hukum-hukum darinya. Bagaimana telah disepakati oleh umat Islam dari generasi ke generasi sejak zaman para sahabat bahwa pemerintahan berasal dari Islam dan Islam mengharuskan pembentukan suatu negara. 2. Pemerintah ekonomi. Peran pemerintah ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu, negara berperan sebagai pengawas yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas. Dalam Islam, kepemilikan pribadi juga diakui, namun terhadap setiap umat Islam yang mempunyai penghasilan yang mencukupi. Sebagian dari hartanya adalah milik orang yang tidak mampu. Dalam Islam, pilar yang menjadi etika ekonomi yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya adalah tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan. Dalam memecahkan permasalahan perekonomian, berdasarkan fakta, hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memberikan kebebasan dalam beraktivitas dalam perekonomian. Selain itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Menurut Monzerkov, yang menjadi keterbatasan negara saat ini adalah menerapkan sistem negara adalah kurangnya komitmen terhadap syariah dan kurangnya komitmen terhadap syura atau proses musyawarah untuk mufakat. Tetapi menurut Ibnu Khaldun, keruntuhan dan kejayaan suatu dinasti tidak hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi, namun tergantung dengan sejumlah faktor yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal-hal yang harus dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian Islam adalah 1. Memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. 2. Sumber daya alam dikelola secara bersama. 3. Kebijakan investasi secara langsung. 4. Proyek yang dikerjakan oleh individu tetap dapat dinikmati oleh orang banyak. 5. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja. 6. Meningkatkan stabilitas nilai real uang. 3. Memajukan keadilan sosial dan ekonomi. Di antara beberapa fungsi negara dalam Islam sebagai berikut: fungsi memberikan keamanan dan pertahanan, fungsi penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengan fungsi ekonomi dan keuangan, dan sarana yang terkait dengannya urbanisasi tercapai dan penghidupan masyarakat tersedia. Solidaritas sosial, perlindungan dakwah yang bersumber dari akidah Islam dan moral, amar ma'ruf dan nahi mungkar.
yang merupakan landasan menyeluruh yang menjadi dasar sholat, agama, dan urusan duniawi dan fungsi pelayanan publik, meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan dan lain sebagainya. Tujuan negara Islam yang pertama itu menegakkan hukum di antara manusia. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan keadilan di dalamnya. Yang kedua, menegakkan keadilan dan memperhatikan aspirasi. Banyak ayat mengenai keadilan dalam Al-Quran sebagai salah satu pilar pendirian negara. Demikian juga salah satunya tujuan dalam Islam. Yang ketiga, melindungi yang lemah dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah salah satu tujuan mendirikan negara dalam Islam. Bahkan salah satu tujuan jihad dalam Islam adalah pembebasan seluruh umat manusia dari bentuk penghambaan kepada selain Allah, penghapusan penindasan dari manusia pada umumnya, pembebasan manusia dari penganiayaan, pelestarian haknya atas kehidupan yang prinsip dasar negara Islam, landasan keyakinan dan tujuan umum. Yang pertama, semua manusia tanpa memandang bahasa, warna kulit, dan status sosialnya adalah hamba Tuhan dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal harkat dan martabat manusia. Apa yang mereka miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rakyat, penguasa, dan yang diperintah adalah sama di mata syariah. Jadi tidak ada hak satu sama lain dan masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, hubungan antara penguasa dan yang diperintah bukanlah hubungan ketaatan yang mutlak, melainkan hubungan yang dibatasi dalam batas-batas syariah. Sudah sebuah keniscayaan tunduk kepada pengawasan dan dipertanggungjawaban berdasarkan ketentuan syariah. Dan karena tidak ada hak istimewa atau kedudukan dalam Islam, dan setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab atas umatnya. Yang ketiga, penguasa adalah pelaksana syariat dan bukan perancang syariat. Dan jika ada hal-hal ijtihad yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka penguasa tidak bisa sendirian dalam ijtihad atau menzalimi dengan pendapatnya. Jika ada beberapa pendapat ijtihad, maka syura dipisahkan di antara mereka. Yang keempat, seluruh manusia dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khalifah di muka bumi untuk melaksanakan hukumnya. Dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan yang mentransipkan semua hukum, dan hubungan antara manusia dalam Islam adalah ikatan persaudaraan, asal usul dan mata rantai persatuan dalam afiliasi dengan pengabdian kepada Allah. Dan itu adalah antara muslim serta ikatan persaudaraan dalam keyakinan. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diberikan oleh Tuhan hak-haknya, termasuk hak untuk hidup dan berkehendak. Dan seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, misalnya menyia-nyiakan kebebasannya, tidak boleh menyiksa, mencemarkan nama baik, atau menghina dan segala sesuatu yang mempengaruhi martabat manusia. Sedangkan hukuman adalah hukuman perdamaian sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengancam ketertiban masyarakat, keamanannya, dan keselamatannya, hak-hak rakyat di dalamnya. Karakteristik negara Islam. Ada beberapa ciri yang membedakan negara Islam dengan negara lain, dan yang terpenting dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Islam adalah negara kepercayaan, dan itu adalah kepercayaan yang diwakili dalam Islam, yang berlandaskan dari kitab dan as-sunnah, dan darinya muncul sistem moral, transaksi, dan hubungan sosial. Yang kedua yaitu, negara Islam adalah keadaan peradaban dan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Karena itu, salah satu tujuan negara Islam adalah pembebasan manusia dan penegakan keadilan di antara orang-orang sesuai dengan perintah Allah. Semua perilaku, maksud, dan tujuan manusia berasal dari akidah, termasuk tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang terakhir yaitu negara Islam memiliki fondasi yang kokoh, bentuk, dan prinsip, dan fondasi yang berkembang. Prinsip-prinsip umum pemerintah, administrasi, dan syura dianggap tetap. Tetapi aplikasi praktis, rincian, dan peraturan mungkin tunduk pada
jurisprudensi, dan pendapat.